Inilah asal mulanya ada Besakih. Sebelum ada apa-apa hanya terdapat kayu-kayuan serta hutan belantara di tempat itu. Demikian pula sebelum ada Segara Rupek atau Selat Bali. Pulau Bali dan Pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau itu panjang dan bernama Pulau Dawa. Di Jawa Timur yaitu di Gunung Rawang. Sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung. Ada seorang yogi atau pertapa yang bernama Resi Markandeya. Beliau berasal dari tanah Hindustan atau India. Oleh para pengikutnya disebut Batara Giri Rawang karena kesucian rohani, kecakapan dan kebijaksanaannya. Pada mulanya Sang Yogi Markandeya bertapa di Gunung Demulu, kemudian pindah ke Gunung Hyang. Konon Gunung Hyang itu adalah Dieng di Jawa Tengah yang berasal dan kata di Hyang. Sekian lamanya beliau bertapa di sana, mendapat titah dari Hyang Widiwasa agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan di Pulau Dawa. Setelah selesai agar tanah itu dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Sang Yogi Markandeya melaksanakan titah itu dan segera berangkat ke arah timur bersama para pengikutnya kurang lebih sejumlah 8.000 orang. Setelah tiba di tempat yang dituju, Sang Yogi Markandeya menyuruh semua para pengikutnya bekerja merabas hutan belantara. Saat merabas hutan, banyak para pengikut Sang Yogi yang sakit, lalu mati dan ada juga yang mati dimakan binatang buas. Hal ini dikarenakan pada saat akan merabas hutan tidak didahului dengan upacara yatnya. Kemudian perabasan hutan dihentikan dan Sang Yogi kembali lagi ke tempat pertapaannya semula. Pada suatu hari yang dipandang baik dewasa ayu, beliau kembali ingin melanjutkan perabasan hutan itu untuk pembukaan daerah baru. Disertai oleh para resi dan pertapa yang akan diajak bersama-sama memohon waranugraha kehadapan Hyang Widiwasa bagi keberhasilan pekerjaan ini. Kali ini para pengiringnya berjumlah 4.000 orang yang berasal dari Desa Agung, penduduk di kaki Gunung Raung, dengan membawa alat-alat pertanian selengkapnya termasuk bibit-bibit yang akan ditanam di hutan yang akan dirabas tersebut. Setelah tiba di tempat yang dituju, Sang Yogi segera melakukan tapa yoga semadi bersama-sama para yogi lainnya dan mempersembahkan upakara yatnya, yaitu dewa yatnya dan buta yatnya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perabasan hutan tersebut, menebang pohon-pohonan dan lain-lainnya mulai dari selatan ke utara. Karena dipandang sudah cukup banyak hutan yang dirabas, maka berkat Asung Waranugraha Hyang Widiwasa, maka Sang Yogi memerintahkan agar perabasan hutan itu dihentikan dan beliau mulai mengadakan pembagian tanah untuk para pengikutnya masing-masing dijadikan sawah, tegal dan perumahan. Di tempat di mana dimulai perabasan hutan itu Sang Yogi menanam kendi berisi air, juga pancadatu yaitu berupa logam emas, perak, tembaga, besi dan perunggu disertai permata mirah dan upakara selengkapnya di Percikitirta Pengentas. Tempat di mana sarana-sarana itu ditanam diberi nama Basuki. Sejak saat itu para pengikut Sang Yogi yang datang pada waktu-waktu berikutnya serta merabas hutan untuk pembukaan wilayah baru tidak lagi ditimpa bencana sebagaimana yang pernah dialami dahulu. Demikianlah sedikit kutipan dari Lontar Markandeya Purana tentang asal mula adanya desa dan pura Besakih yang seperti disebutkan terdahulu bernama Basuki dan dalam perkembangannya kemudian sampai hari ini bernama Besakih.